Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan diteguhkan dengan situasi di mana kita ditawarkan kemudahan, tetapi titik-titik atau sulit untuk tertib hidup dan teguh iman, tetapi titik-titik. Dua hal yang seringkali menggoda kita untuk memilih ataupun menentukan apa yang menjadi sikap ataupun keputusan kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama tahu bahwa dalam era semakin canggihnya teknologi, semakin mudahnya hal-hal pengajaran ataupun yang membawa kita untuk semakin ragu kepada Tuhan atau semakin menganggap bahwa kita bisa kuat tanpa Tuhan. Ada satu hal yang dari zaman dulu sampai sekarang ini menjadi tantangan kita sebagai orang beriman, yaitu filsafat humanisme yang mengajak kita untuk melihat bahwa segala sesuatu di muka bumi ini terjadi secara kebetulan dalam wujudnya sekarang. Atau manusia tidak diciptakan oleh Allah yang berkepribadian. Dan filsafat ini juga membawa kita menolak kepercayaan kepada Allah yang berkepribadian dan tak terbatas, dan menganggap manusia sebagai otoritas yang tertinggi. Diajarkan standar moral tidak mutlak, melainkan nisbi. Nisbi artinya bahwa setiap hal yang membuat senang, membuat bahagia, maka itulah yang dilakukan dan ditentukan oleh pemimpinnya. Nilai-nilai dalam moralitas dan moralitas alkitabiah ditolak. Rasa nyaman diri, kepuasan, kesenangan menjadi sesuatu hal yang keuntungan paling tertinggi dalam hidup. Lalu ditegaskan bahwa manusia di harus belajar menanggulangi kematian dan segala kesukaran dalam hidup tanpa percaya atau bergantung pada Allah. Ini hal yang menjadi perjuangan yang tidak sekarang ini saja, tetapi dari dulu. Dan hal yang terbaru, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya melihat memang realnya baru-baru ini trending topik di YouTube, pembahasan Deddy Corbuzier dengan Mongol, salah satu stand up komedi yang membahas tentang gereja setan. Nah, dari pemaparan Mongol, kita melihat bagaimana ternyata gereja setan ini, saya melihat filsafat humanisme ini sangat kuat karena mereka melakukan segala sesuatu yang tampaknya manusiawi sekali, yang sangat-sangat membuat orang memperoleh kemudahan, yang membuat orang lebih nyaman, tetapi apa yang menjadi ritual yang dilakukan di situ serta materi yang digaungkan untuk menjadi nomor satu, itu menjadi sesuatu yang bahaya. Dan kesaksian dari Mongol sendiri, mereka targetnya adalah anak muda. Nah, ini teman-teman muda perlu hati-hati ini, karena ternyata ada komunitas-komunitas yang mengambil kelabilan kita sebagai anak muda untuk memilih hal yang mudah daripada sesuatu yang sulit, yang mengajak tertib hidup dan teguh iman. Nah, bacaan firman kita hari ini Kolose 2 ayat 1-5 ingin meneguhkan kita, baik anak muda, bahkan setiap kita yang saat ini mendengarkan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kolose 2 ayat 1-5 berbunyi demikian. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Yesus Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu di dalam Kristus. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus sedang mengingatkan jemaat saat itu dan kita untuk berwaspada terhadap segala filsafat agama dan tradisi yang menekankan usaha manusia terlepas dari Allah dan pernyataannya dalam Alkitab.
Jadi banyak sekali jemaat yang dikasih Tuhan, komunitas ataupun, paham-paham yang kita harus bisa peka begitu ya, dan menghidupkan alarm, ini apa nih kok aneh gitu ya, yang membawa kita supaya kamu bisa sendiri, kita bisa tanpa Tuhan, kita tidak perlu belajar dari Alkitab begitu ya. Dan ini real dari salah satu podcast yang, podcast ataupun, YouTube yang kita dengar dari diskusi Deddy Corbuzier dengan Mongol tentang gereja setan yang nanti jemaat kalau belum ada yang dengar, boleh didengar untuk menambah wawasan kita, "Oh ternyata begini toh, apa yang dilakukan oleh teman-teman gereja satanik," gitu ya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kita diteguhkan hari ini oleh Rasul Paulus bahwa hidup dalam Kristus, tertib, teguh iman, itu mendatangkan sukacita, dibanding dengan ketika kita diberikan kemudahan, tetapi ternyata itu mendatangkan kesukaran untuk kita sendiri, yang memperdaya kita, yang membuat kita justru jatuh dan jauh dari Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita saling meneguhkan satu dengan yang lain, karena kondisi pandemi ini semakin sulit, bisa jadi filsafat-filsafat yang menentang, firman yang mengajak kita untuk tidak bersandar kepada Tuhan, semakin tinggi gaungnya, karena semakin kita berada dalam kesulitan, mereka semakin mudah menggoda kita untuk jatuh kepada mamon-mamon, yaitu ukuran uang, ukuran duniawi, yang akhirnya justru mendatangkan kedukaan dalam hati kita, dan kita semakin jauh kepada Tuhan. Mari kita hidup dalam Kristus, tertib, teguh iman, tapi mendatangkan sukacita untuk diri kita, keluarga, dan gereja, masyarakat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.